Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Shalom, sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 121, Yesus Raja yang Mulia.
Shalom, selamat berjumpa kembali. Baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat sampai dengan yang ke-6. Deborah dan Barak. Setelah Ehud meninggal, bangsa Israel berdosa lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh Yabin, raja Kanaan, yang berkedudukan di kota Hajor. Panglima angkatan perangnya ialah Sisera, yang tinggal di Haroset Hagoyim. Yabin mempunyai 900 kereta perang dari besi. 20 tahun lamanya ia menjajah orang Israel dengan kejam. Kemudian mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan. Pada masa itu yang memimpin Israel adalah seorang nabi wanita bernama Deborah, istri Lapidot. Deborah biasanya duduk di bawah pohon kurma antara Rama dan Betel di daerah pegunungan Efraim, dan disitulah orang-orang Israel datang untuk minta nasihat kepadanya. Pada suatu hari ia menyuruh orang memanggil Barak, anak Abinoam, dari kota Kedes di daerah Naftali. Lalu ia berkata kepada Barak, "Ini perintah Tuhan Allah Israel kepadamu, kumpulkanlah 10.000 orang laki-laki dari suku Naftali dan Zebulon, dan bawalah mereka ke Gunung Tabor. Nanti aku membuat Sisera, panglima angkatan perang Yabin, mendatangi kamu di sungai Kishon dengan tentaranya dan kereta-kereta perangnya untuk memerangi kamu. Tetapi aku akan memberi kemenangan kepadamu dalam pertempuran itu." Barak berkata kepada Deborah, "Kalau engkau ikut, saya mau pergi. Tapi kalau tidak, saya juga tidak mau pergi." Deborah menyahut, "Baik, saya akan ikut. Tetapi ingat, bukan kau yang nanti mendapat kehormatan. Melalui seorang wanitalah Tuhan akan mengalahkan Sisera." Maka berangkatlah Deborah bersama-sama Barak ke Kedes, dan Barak mengerahkan suku Zebulon dan Naftali ke Kedes, yang mengikuti Barak dan Deborah ketika itu ada 10.000 orang. Pada waktu itu Heber, seorang Keni, telah memisahkan diri dari bangsanya, atau bangsa Keni adalah keturunan Hobab ipar Musa. Heber sudah pergi memasang kemah-kemahnya dekat pohon-pohon terpentin di Jawanaim, tidak jauh dari Kedes. Segera setelah Sisera mendengar bahwa Barak sudah pergi ke Gunung Tebar, ia mengumpulkan ke 900 kereta perangnya yang dari besi itu bersama-sama dengan seluruh pasukannya, lalu membawa mereka dari Haroset Hagoyim ke sungai Kishon. Lalu kata Deborah kepada Barak, "Hayo, maju. Tuhanlah yang memimpinmu. Hari ini ia memberi kemenangan kepadamu atas Sisera." Maka turunlah Barak dari Gunung Tabor bersama-sama dengan ke-10.000 orangnya. Kemudian menyerang Sisera, dan Tuhan mengacaukan seluruh pasukan Sisera dan kereta-kereta perangnya, sehingga Sisera turun dari keretanya lalu melarikan diri dengan berjalan kaki
Barak mengejar kereta-kereta perang dan pasukan musuh itu sampai ke Horset Hagoim. Lalu seluruh pasukan Sisera itu dibunuhnya, tidak seorang pun yang dibiarkan hidup. Sementara itu Sisera telah lari ke lembah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab Raja Yabin dari Hajor bersahabat dengan kaum keluarga Heber itu. Ketika Sisera datang, Yael menyambut dia dan berkata, "Mari Tuan, masuk saja ke dalam kemah saya, tak usah takut." Maka Sisera masuk ke dalam kemah itu, lalu Yael menutupinya dengan kain gorden, supaya ia tersembunyi. Kata Sisera kepada Yael, "Tolong berikan saya sedikit air untuk minum, saya haus." Maka Yael membuka kantong kulit tempat menyimpan susu, lalu memberi minum kepada Sisera. Kemudian menutupinya lagi dengan kain gorden. Lalu Sisera berkata kepada Yael, "Pergilah berdiri di muka pintu kemah. Kalau orang datang dan bertanya kepadamu, apakah ada orang di situ, katakan, tidak ada." Sisera begitu lelah sehingga ia mengantuk, lalu tertidur dengan nyenyak. Yael mengambil sebuah martil dan sebatang pasak untuk kemah. Lalu dengan diam-diam ia mendekati Sisera. Kemudian ia menancapkan pasak itu ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Begitulah Yael membunuh Sisera. Ketika Barak datang mencari Sisera, Yael menyambut Barak dan berkata kepadanya, "Mari, saya akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Barak masuk bersama Yael. Lalu terlihat Sisera sudah mati, tergeletak di tanah dengan pasak kemah tertancap di dalam pelipisnya. Hari itu Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel atas Yabin, raja Kanaan. Raja itu semakin lama semakin ditekan oleh Israel, sampai akhirnya ia binasa. Nyanyian Deborah dan Barak. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak, anak Abinoam. Begini katanya, "Pujilah Tuhan, sebab pahlawan-pahlawan Israel telah bertekad untuk berjuang, dan rakyat dengan rela pergi berperang. Dengarlah hai para raja-raja dan pangeran, aku menyanyi bagi Allah Israel, yaitu Tuhan. Tak kala kau berangkat dari Seir, ia Tuhan, dan wilayah Edom kau tinggalkan, bumi bergetar. Saluran-saluran langit pun terbuka, dan awan-awan mencurahkan airnya. Gunung-gunung bergoncang di depan penguasa Sinai, di depan Tuhan Allah Israel. Di masa sanggar anak Anar, dan di masa Yael juga, tiada kalipah di negeri, tiada kelana di jalan raya. Kota-kota Israel tiada penghuninya. Sunyi sepi hingga kau datangkan Deborah. Kau datang bagaikan ibu yang tercinta. Ketika Israel mulai menyembah dewa, pecahlah perang di negeri mereka. Di antara 40.000 pahlawan bangsa, tak seorang pun mengangkat senjata.
kepada para panglima Israel yang menawarkan diri dengan sukacita, dengan sukarela. Kusampaikan penghargaanku yang sedalam-dalamnya. Pujilah Tuhan, hai kamu yang mengendarai keledai putih, kamu yang duduk di atas permadani, dan kamu semua yang berjalan kaki. Kabarkanlah kisah kemenangan ini. Di dekat sumur-sumur terdengar orang ramai berdendang, mengisahkan kemenangan Tuhan berulang-ulang, kemenangan Israel, umat Tuhan. Maka berbarislah mereka menuju ke gerbang kota. Bangkitlah Deborah dan angkatlah nyanyian. Bangunlah Barak, giringlah para tahanan. Kesatria yang tersisa datang kepada pemimpinnya. Mereka datang dan siap untuk berjuang baginya. Mereka berjalan dari Efraim ke lembah, mengikuti pasukan Benjamin yang berbaris di depan mereka. Dan dari Makir datanglah para panglima, dan dari Zebulon bangkit para perwira. Para pemuka Isasar datang bersama Deborah. Isasar datang dan Barak turut juga. Mereka mengikuti dia menuruni lembah. Tetapi suku Ruben tak dapat menentukan sikap, sebab di antara mereka tak terdapat kata sepakat. Mengapa mereka tinggal di antara domba-domba? Apakah untuk mendengarkan gembala memanggil ternaknya? Memang suku Ruben tak dapat menentukan sikap, sebab di antara mereka tak terdapat kata sepakat. Sementara Zebulon dan Naftali berjuang sengit di medan perang. Suku Dan bercokol di kapal, dan suku Gad tetap tinggal di timur Yordan. Sedangkan suku Aser tenang-tenang dan tak mau menyingkir dari tempat mereka di sepanjang pesisir. Di Tanak, dekat sungai di Megiddo, raja-raja berperang. Raja-raja Kanan berjuang, tapi perak tak ada yang mereka bawa sebagai jarahan. Bintang-bintang juga turut berjuang melawan Sisera dari tempat peredaran mereka di angkasa. Sungai Kison meluap-luap menghanyutkan seteru. Majulah dengan perkasa, hai jiwaku. Dengan laju menderaplah telapak-telapak kuda yang dipacu oleh pengendaranya. Kutuklah Meros dan penghuninya, kata malaikat Tuhan, sebab mereka tidak datang memberi bantuan. Sebagai perhiasan yang berjuang untuk Tuhan. Beruntunglah Yael, istri Heberon Keni, dari semua penghuni kemah. Dialah yang paling diberkati. Sisera minta air, tapi ia memberikan susu kepadanya. Disajikannya susu dalam mangkok yang pantas untuk raja-raja, dengan pasak dan martil di tangannya. Yael memukul Sisera sampai hancur kepalanya. Di kaki Yael
ia rebah tak bernyawa, tergeletak di tanah menemui ajalnya. Dari ruji-ruji jendela itu, Sisera memandang dan berkata, "Mengapa keretanya tak kunjung tiba? Mengapa tak terdengar dengan kudanya yang terarif di antara dayang dan yangnya, memberi jawaban yang telah ditemukannya sendiri dalam hatinya. Mereka sedang membagi-bagikan karangan rampang, sedang membagi-bagi barang rampasan untuk tiap prajurit 1 atau 2 perawan, untuk Sisera bahan baju yang paling berharga, untuk ratu selendang bersulam aneka warna. Semoga musuh-musuhmu, ya Tuhan, tewas seperti Sisera, tapi semua sahabatmu jaya bagaikan surya di angkasa. Setelah itu tentramlah negeri Israel 40 tahun lamanya." Gideon, pasal yang ke-6. Sekali lagi umat Israel berdosa kepada Tuhan, sehingga ia membiarkan bangsa Midian menguasai mereka 7 tahun lamanya. Orang Israel begitu takut kepada orang Midian, sehingga mereka bersembunyi di dalam gua-gua dan di tempat-tempat lain yang aman di gunung-gunung. Tambahan pula, setiap kali petani Israel bercocok tanam, datanglah orang Midian bersama-sama dengan orang Amalek dan orang-orang lainnya dari padang pasir menyerang orang Israel. Mereka berkemah di daerah Israel dan merusak semua tanaman di sana, sampai ke daerah di sekeliling Gaza sebelah selatan. Juga ternak domba, sapi, dan keledai umat Israel dibawa lari. Tak ada sesuatu pun yang mereka tinggalkan, sehingga umat Israel tidak punya makanan sama sekali. Orang-orang itu datang berbondong-bondong dengan ternak dan kemah mereka dalam jumlah yang sangat besar. Mereka dan untan-untannya terlalu banyak untuk dapat dihitung. Mereka datang merusak negeri itu, dan umat Israel tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Kemudian umat Israel berseru meminta Tuhan menolong mereka melawan orang-orang Midian. Tuhan mengutus seorang nabi kepada mereka. Nabi itu berkata, "Beginilah kata Tuhan Allah Israel, kamu telah kulepaskan dari perbudakan di Mesir. Kamu telah kuselamatkan dari orang Mesir dan dari orang-orang negeri ini yang memerangi kamu. Mereka telah kuusir dan mereka telah kuusir dari negeri ini ketika kamu menyerang mereka. Lalu kuberikan tanah mereka kepadamu. Sudah kukatakan kepadamu bahwa Akulah Tuhan Allahmu, dan bahwa kamu tak boleh menyembah dewa-dewa bangsa Amori yang negerinya kamu diami sekarang ini. Tetapi kamu tidak menuruti perintahku. Pada suatu hari malaikat Tuhan datang
ke kota Opra, lalu duduk di bawah pohon terpentin milik Joas, seorang dari golongan kaum Abiezer, anaknya yang bernama Gideon, sedang menebak gandum di tempat pemerasan anggur. Ia melakukan itu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat oleh orang Midian. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Hai pemuda yang perkasa, Tuhan besertamu." Lalu Gideon, "Maaf Tuhan, kalau betul Tuhan menyertai kami, mengapa segala hal ini menimpa kami? Di manakah segala keajaiban yang pernah dilakukan Tuhan dahulu dan yang diberikan oleh nenek moyang kami, tentang bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir? Sekarang Tuhan sudah meninggalkan kami dan membiarkan kami dikuasai oleh orang-orang Midian." Kemudian Tuhan memberikan perintah ini kepada Gideon. "Dengan seluruh kekuasaanmu, pergilah melepaskan orang Israel dari kekuasaan orang Midian. Akulah yang mengutusmu." Gideon menjawab, "Mengapa saya, Tuhan?" "Mana mungkin saya melepaskan umat Israel dari kekuasaan orang Midian? Di dalam suku Manasye, kaum sayalah yang paling lemah, dan di dalam keluarga sayalah pula yang paling tak berarti. Pasti kau bisa, kata Tuhan, sebab akulah yang akan membantumu. Orang-orang Midian akan dapat kau hancurkan dengan mudah, seolah-olah hanya menghadap satu orang saja." Jawab Gideon, "Kalau saya benar-benar disukai Tuhan, cobalah berikan suatu tanda bahwa memang Tuhanlah yang sumber perintah itu kepada saya. Saya mohon sudilah Tuhan menunggu dahulu di sini sampai saya menyajikan makanan kepada Tuhan." "Baik," jawab Tuhan, "aku akan menunggu sampai kau kembali." Maka pulanglah Gideon, lalu memasak seekor kambing yang muda dan mengambil 10 kilogram tepung. Kemudian membuat roti yang tidak beragi. Setelah itu daging itu ditaruhnya di dalam keranjang dan kuahnya di dalam periuk. Lalu semuanya itu dibawa dan disajikan kepada malaikat Tuhan yang sedang menunggu di bawah pohon terpentin itu.
Malaikat Tuhan itu berkata, "Letakkan daging dan roti itu di atas batu-batu, tuangkan kuah daging itu ke atasnya." Gideon melakukan apa yang diperintahkannya kepadanya. Kemudian malaikat Tuhan itu mengulurkan tangannya, lalu dengan ujung kayu yang sedang dipegangnya, ia menyentuh daging dan roti itu. Batu itu menyala, lalu habislah terbakar daging dan roti itu. Kemudian lenyaplah malaikat itu. Gideon menyadari bahwa yang telah datang kepadanya itu adalah malaikat Tuhan sendiri. Maka dengan takut berkatalah Gideon, "Celakalah saya, ya Tuhan yang Maha Tinggi, sebab saya telah berhadapan muka dengan malaikat-Mu." Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Tenanglah, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon membangun sebuah mezbah di sana dan menamakannya Tuhan Sumber Sejahtera. Mezbah itu masih ada di Opra, yaitu kota orang Abiezer. Pada malam itu Tuhan memberi perintah ini kepada Gideon, "Ambillah sapi jantan ayahmu, yaitu sapi yang terbaik yang berumur 7 tahun. Bongkarlah mezbah yang didirikan ayahmu untuk Baal, lalu robohkanlah dan perlambang Dewi Asyera yang di sebelah mezbah itu. Dirikanlah di atas tumpukan itu sebuah mezbah yang telah dirancang dengan baik." Kemudian sapi jantan itu seluruhnya harus kau bakar untuk sebagai kurban untuk Tuhan. Pakailah tiang pertambang Dewi Asyera yang membakarnya. Maka Gideon memilih 10 orang hambanya, lalu pergi melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia terlalu takut kepada keluarganya dan kepada orang-orang di desanya itu, ia tidak berani melakukan hal itu siang-siang. Jadi ia melaksanakannya pada malam-malam. Ketika penduduk kota itu bangun keesokan paginya, mereka melihat bahwa engkau mau memakai saya untuk membebaskan umat Israel. Jika memang begitu, maka di atas tanah ini, tempat kamu biasanya melepaskan gandum dari rangkaiannya, telah
saya letakkan gantinya, telah saya letakkan guntingan bulu domba. Kalau besok hanya bulu domba ini saja yang dibasahi embun dan tanahnya tidak, maka itulah buktinya bahwa engkau akan memakai saya untuk membebaskan umat Israel. Maka terjadilah demikian ketika Gideon bangun keesokan paginya dan memeras bulu domba itu, ia mendapat air embun semangkok. Lalu ia berkata kepada Allah, Tuhan, janganlah kiranya marah kalau saya berbicara sekali lagi. Izinkanlah saya membuat satu percobaan, tapi kali ini hendaknya bulu domba itu saja yang tetap kering, sedangkan tanahnya menjadi basah. Malam itu Allah melakukan apa yang diminta Gideon itu, sehingga keesokan paginya bulu domba itu ternyata kering, tapi tanahnya telah basah karena embun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat untuk kita renungkan bersama. Amin.